bagus nih sayang nih. Ah enggak, biasa aja. Nih bagusan yang ini nih. Oh gitu ya? Warnanya lebih bagus. Ya kan? Ya udah terserah kamu aja deh. Ih sayang, kan kamu yang ulang tahun. Masa terserah aku sih? Ya nggak apa-apa. Yaudah, ikutin aja. Kamu Kalau suka menurut yang kamu mana? bagus, berarti bagus juga. Ya kan? Mama kenapa, Ma? Kok Mama cemberut? Gimana gak cemberut, Diva? Ternyata kecurigaan Mama selama ini tuh udah terjawab. Papa itu punya simpenan. Enggak, Ma. Itu enggak mungkin. Diva, kamu tuh kenapa sih gak percaya banget sama Mama? Mama itu ngiringin Papa sampai ke rumah cewek itu. Dan cewek itu seumur kamu. Diva nggak percaya. Papa tuh orang yang nggak kayak gitu. Papa itu setia sama Mama dan Papa cintanya sama Mama. Diva, kamu kenapa sih gak percaya banget sama Mama kamu? Mama tuh jelas-jelas lihat dengan mata kepala Mama sendiri. Mah, udah nanti biar aku yang selidikin papa sama cewek itu ya, Mah. Mama gak usah khawatir ya. Vano, makasih ya sayangnya. Mama tuh gak nyangka kamu begitu baik dibandingin anak kandung Mama sendiri. Bu. Bu, Kenapa? aku kan mau ulang tahun, Bu. Iya. Mau dirayain sama teman-teman. Ntar ada itu. Berapa? Ya secukupnya aja, yang penting gak kurang. Ya, Bu. Tapi jangan bilang-bilang bapak ya kalau ibu ngasih uang ke kamu. Siap, Bu. Wah, Kalau kurang nanti bilang sama ibu lagi ya. asik. Makasih, Bu. Lupa, Bu, satu lagi. Jangan lupa bikinin kue ulang tahun kesukaan aku ya. Oh iya pasti dong, itu kan ibu selalu bikin kue untuk ulang tahun kamu. Makasih, Bu. Aku berangkat, Bu. Assalamualaikum. Salam. Bu. Hati-hati ya. Divano, ibu besok harus bikin kue untuk ulang tahun kamu. Yang biasa ibu lakukan untuk kamu ya. Besok ibu akan nyuruh Manto beli peralatan untuk bikin kue. Nenek sepertinya sayang sama foto ini. Nenek. Iya, Fandi. Nek, Nenek lagi bikin apa? Nenek habis bikin kue. Pantes wangi banget. Pasti Iya dong. kuenya enak. Pasti enak dong. Ya Allah. Masih panas sayang. Sebentar. Aduh, sakit. Nih, ini obatin ya. Sebentar, ini obatin. Nenek lupa bilang. Nggak apa-apa kan? Gak apa-apa, Nek. Fandi kan kuat. Fandi nggak cengeng. Oh iya dong. Maafin nenek ya sayang ya. Ya, Nek. Anak pinter. Papa tuh mau kemana lagi sih? Nggak kemana-mana, Ma. Emangnya ada apa sih? Mama tuh tahu, Pak. Apa yang sudah Papa lakukan di luar sana. Mama tahu. Papa mau menemuin perempuan itu kan? Kenapa Lia nyebut-nyebut perempuan?
Perempuan siapa ya? Apa dia yang dimaksud adalah Yani? Udah, Pak. Udah. Sekarang Papa ngaku aja. Papa sekarang sama perempuan lain kan di luar sana. Iya kan? Ngaku, Pak. Ngaku apa, Ma? Emangnya Papa melakukan apa? Mama jangan asal sembarangan nuduh dong. Mama tuh nggak nuduh Papa, Pak. Mama punya bukti. Mama sudah ke rumah perempuan itu. Ngerti, Papa? Oh, pasti Lia ketemu anaknya Pak Harto. Sekarang Papa nggak usah pura-pura sama Mama. Mama malu, Pak. Karena perempuan itu sangat muda dan tidak pantas sama Papa. Karena dia seumuran Diva kan, Pak? Mama jangan asal sembarangan curiga dong, Ma. Jangan selalu negatif thinking. Papa baru ketemu sama anak itu tadi. Namanya aja Papa nggak tahu. Jangan sembarangan nuduh, bikin malu aja. Hebat Papa sekarang, hebat. Papa sekarang pembohong sama Mama. Capek ngomong sama kamu. Pak, maaf Pak, kalau boleh saya minta izin ya Pak untuk libur. Soalnya saya mau renovasi bengkel saya Pak. Nanti kalau Bapak ada perlu Bapak kabarin saya aja ya. Ya udah, kalau emang ada keperluan kamu boleh libur. Kasih Pak. Dok, ini kopi buat kamu. Kasih ya Fit. Iya, aku masuk ya, Dok. Mas Mano, tunggu. Ngapain lagi sih? Mau apa lo? Ini Mas, Apa nih? kue buatan Ibu. Buat ulang tahun Mas. Kampung kayak dia. Mas. Jangan pernah berani buang kue ini. Kenapa emang, ha? Gua nggak butuh sama kue kampung ini, denger lo? Hah? Mas, Ibu sengaja ya Mas, bikin kue ulang tahun buat Mas. Dan Ibu selalu bikin kue ini buat Mas. Tiap Mas ulang tahun. Dan itu gak akan pernah berubah Mas. Jadi setiap Mas ulang tahun, datangin Ibu sama Bapak. Minta doa Bapak sama Ibu. Enggak. Gua nggak akan datang sama mereka, apalagi sungkem. Udah. Kalau Mas gak mau, Mas akan tahu akibatnya. Sial. Rido pakai ngancem gua lagi. Pak, Ngapain kamu kesini? Vano, Lebih baik kamu pergi. Vano, Bu. selamat ulang tahun ya. Iya, Bu. Tapi nggak usah GR, aku kesini kepaksa kok. Ya, kalau si Rido nggak nganceng, ya akan aku sini. Rido tidak mungkin melakukan itu. Rido bukan kamu, dan Rido bukan Alvan. Apa sih yang nggak mungkin, Pak? Semuanya tuh bisa mungkin, Pak. Ngobrol sama bapak sama ibu tuh bener-bener susah. Nggak bisa ngerti. Astagfirullahaladzim. Pergi kamu dari sini. Ayo pergi. Pak, Bu, apa ini? Hah? Ibu sengaja masang foto aku di sini, iya? Biar Diva datang terus lihat semuanya. Biar kebongkar rahasia aku, ya Bu? Astagfirullahaladzim ya Allah.
Bapak sama ibu itu benar-benar. Hei! Jangan kamu sampaikan. Kamu tahu, mungkin buat kamu ini hanya secari kertas. Tapi buat ibumu ini adalah suatu potongan kebahagiaan dalam hidupnya. Kamu berani merusaknya. Dasar anak gak tahu diri. Pergi. Papa udah, Pak. Pergi. Dengar Pak, Bapak tuh orang miskin. Gak usah sok emosi. Bapak tuh gak jauh beda sama orang miskin yang lain, ha? Ya Allah. Sama-sama minta belas kasihan orang lain. Buat ngebangun aja, buat renovasi ini aja. Bapak butuh bantuan mertuaku, ya kan? Maksud kamu apa? Ibu tanya aja sama anak kesayangan ibu tuh yang anak angkat itu. Hah? Ibu tanya sama dia. Jangan dengerin orang ini, Ma. Dia hanya menyebar fitnah. Gak ada yang pinjam uang sama Pak Chandra. Pergi kamu. Sudah, Pak. Pergi. Ada apa, Pak? Wah. Datang ke orang itu. Bapak tanya aja langsung sama dia, Pak. Ayo tanya. Rido, dari mana kamu mendapatkan uang untuk renovasi bengkel? Saya dapat dari Pak Chandra, Pak. Ya Allah. Keterlaluan kamu. Kamu sama saja dengan anak-anak yang lain. Kenapa kamu nggak bilang bapak? Kembalikan. Saya dipaksa Pak Chandra, Pak, untuk renovasi bengkel ini. Saya juga nggak mau nerima awalnya, Pak. Berapapun sisanya, kamu kembalikan ke Pak Chandra. Kalau tidak kamu kembalikan, anak durhaka ini pasti akan menghina kita lebih dalam. Ayo kembalikan. Papa kenapa nampar anak kesayangan kita? Maafin Papa. Papa nggak bisa kontrol. Ya Allah, Pak. Papa kelepasan, Ma. Lebih baik saya nggak punya tangan. Syukurin lepasan. Lebih baik tanganku hancur ketabrak truk daripada tanganku ini buat menyakiti anak yang saya. Lagi Papa! Papa, ya Allah, Papa! Aku ngapain sih, Pak? Pak, jangan dong, Pak. Papa, istighfar, Pak. Lepaskan, Ma. Lepaskan, Ma. Istighfar, Pak. Papa lebih baik gak punya tangan daripada tangan ini untuk menyakiti orang berbakti kepadaku, berbakti kepada orang tua. Ya Allah, Pak. Pak, kenapa, Pak? Papa! Papa, ya Allah, Papa! Tolong! Tolong! Dok, Pak, katanya kamu ketemu saya. Ada apa? Saya mau kembaliin ini, Pak. Apaan itu? Ini uang yang Bapak kasih untuk renovasi bengkel saya, Pak. Dan Bapak saya tahu soal uang ini. Dan Bapak nyuruh saya balikin uang ini ke Bapak. Tapi maaf, Pak, uangnya nggak utuh. Saya janji, Pak, nanti akan segera saya kembalikan ya, Pak. Dok, kamu nggak boleh bicara kayak gitu dong. Nanti biar saya yang bicara sama Pak Ruslan. Pak, jangan, Pak. Nanti Bapak saya marah sama saya, Pak. Sudah, nanti saya yang yakinin dia. Pak, saya mohon jangan, Pak. Bapak kan tahu, Pak, seperti apa Bapak saya. Bapak itu kalau udah pegang prinsip, dia nggak akan pernah mau berubah, Pak. Ya sudahlah, kalau memang menurut kamu itu yang terbaik, saya terima ini. Tapi kalau ada apa-apa, kamu kasih tahu saya, ya. Ya, Pak. Ya, Dok. Gimana Pak Ruslan kok bisa tahu masalah uang ini? Bapak tahu dari Mas Stefano.
Itu pasti kado ulang tahun dari papa. Pak, tadi tuh aku mau nemuin papa. Mau minta doa sama restu. Cuman, papa malah keburu kesini. Berdiri, Vano. Iya, Pak. Apa benar kamu yang kasih tahu Pak Ruslan kalau papa kasih uang sama Rido buat memperbaiki bengkelnya? Gimana, Pak? Maksudnya, Pak? Papa pikir karena kamu anak yatim piatu, kamu punya empati yang tinggi terhadap orang lain. Kamu memahami kesulitan orang lain. Tapi ternyata kamu tidak peduli sama orang lain. Malah kamu bersikap busuk, licik. Tadinya papa membawa berkas-berkas perusahaan papa ini untuk papa berikan ke kamu pada saat hari ulang tahun kamu. Tapi setelah kejadian ini, papa rasa kamu belum siap untuk menerima dan menjalankan perusahaan ini. Pak, jangan, Pak. Pak. Sial, ini semua gara-gara orang miskin itu. Aku jadi kehilangan kesempatan buat dapetin hartanya papa. Papa tahu Rido adalah kesayangan mama dibanding anak-anak kita yang lain. Tapi papa juga punya anak satu-satunya. Dan papa pernah menyakiti dia. Papa pasti nyesel melakukan itu sama Rido, iya kan? Tapi Mama tahu Rido pasti nggak akan benci sama Papa. Dia anak yang berbakti. Rido sama sekali tidak pernah mengecewakan papa. Tapi papa menyakitin dia. Bahkan papa menampar. Seharusnya papa tidak melampiaskan emosi. Gara-gara termakan oleh Devano. Pak. Rido. Maafin Bapak ya, Rido. Bapak telah menyakiti kamu. Bahkan menampar. Pak. Bapak nggak perlu minta maaf, Pak. Wajar Papa marah sama saya. Dan wajar Papa mukul saya. Karena saya yang salah, Pak. Saya nggak bilang kalau Pak Chandra ngasih uang ke saya. Sudahlah, Do. Nggak perlu dibahas lagi. Pak, saya nggak pernah menerima uang dari Pak Chandra. Pak Chandra yang maksa saya, Pak. Untuk menerima uang itu supaya kita bisa bangun bengkel ini lagi, Pak. Bapak percaya sama kamu, Rido. Tapi yang Bapak sesali kenapa Bapak mesti nampar kamu. Nggak apa-apa, Pak. Saya senang sekarang Bapak udah nggak marah sama saya lagi. Karena apa yang saya lakuin, saya cuma pengen ridho dari Bapak sama Ibu. Kami bersyukur punya anak seperti kamu. Kasihan Ruslan. Sebaiknya aku nggak menemui Ruslan sekarang. Aku nggak mau membuatnya merasa tersinggung. Jangan sampai dia tahu kalau aku sudah melihat semua ini. Halo Ruslan, kalau hari ini kamu nggak sibuk, aku ingin mengundang kamu ke kantorku. Iya, ada yang ingin aku bicarakan sama kamu. Iya, baik. Aku tunggu kedatangan kamu ya. Ya. Waalaikumsalam. Saya senang kamu datang ke sini. Silakan duduk. Kasih, Ton.
Sebentar. Halo. Minta OB bawa minuman ke ruangan saya. Ya. Aku sudah lama ingin ngobrol-ngobrol dengan kamu. Apa ada pembicaraan khusus yang mau dibicarakan? Misi, Pak. Ini kan seragam OB. Jadi sekarang Alvan kerja sebagai OB. Kenapa Bapak ada di sini? Apa dia sengaja mau menghina aku? Bapak pasti puas banget ngeliat gue begini. Ruslan, sebentar ya. Saya harus terima telepon ini. Halo? Bapak sengaja kesini untuk menghina aku. Atau bujuk Pak Tony supaya lebih aku terhina. Maaf sudah bikin kamu menunggu. Alvan, sudah. Terima kasih, Pak. Gue mau tahu apa yang mereka omongin. Sebenarnya alasan apa kamu minta saya datang ke sini, Ton? Aku minta kamu datang ke sini karena aku ingin memberikan kamu uang. Ton, kita kan sudah bersahabat lama. Dan saya tidak mau kamu ngasihani aku. Kamu jangan salah sangka. Aku tidak akan memberikan uang secara cuma-cuma. Di kantor ini mempunyai 50 mobil. Aku ingin kita kerjasama. Aku ingin melakukan pemeliharaan mobil tahunan di bengkel kamu. Dan tanda tangan kontrak, aku akan transfer uang mukanya. Jadi, ini bukan pemberian. Sama sekali bukan pemberian. Melainkan kerjasama. Murni kerjasama. Ton, kamu benar-benar mau kerjasama dengan saya? Bengkel saya kan kecil, bukan bengkel yang besar, Ton. Dengan uang muka yang aku berikan, kamu bisa pelan-pelan melengkapi peralatan bengkel kamu. Aku minta nomor rekening kamu. Akan langsung aku transfer. Ton, dulu waktu saya masih bekerja, saya punya rekening, saya punya ATM. Tapi setelah penderitaan saya yang saya alami, dan bengkel kontrakan itu terbakar, saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Baiklah, kalau memang kamu belum punya rekening, ini uang 100 juta. Untuk tanda jadi kerjasama kita. Nanti akhir tahun, aku akan berikan 50 juta lagi. Dan 3 juta aku akan bayar untuk setiap mobil yang melakukan perawatan di bengkel kamu. Ini sama sekali bukan pinjaman. Ataupun amal karena kasihan. Ini benar-benar bisnis. Saya tahu kamu orang yang jujur dan berdedikasi dalam pekerjaan. Kamu tidak pernah mengharapkan belas kasihan. Ton, saya beruntung punya teman seperti kamu. Makasih ya, Ton. Makasih. Terima kasih, Tony. Istriku dan Rido pasti senang kalau kita bisa kerjasama. Aku juga sangat senang bisa kerjasama dengan kamu.
Oke, Tani. Saya pulang dulu ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, jadi di daerah sekitaran sini, Pak Harto ngelihat orang yang membawa anak kita pergi. Menurut keterangan yang dikasih Pak Harto seperti itu. Katanya ketika dia sedang melintas di daerah sini, dia ngelihat laki-laki itu. Kamu yakin kalau ketemu kamu sama orang itu, kamu bisa mengenali wajahnya? Kejadiannya kan udah lama banget. 25 tahun yang lalu. Lagian, kalaupun ketemu, aku yakin wajah orang itu udah berubah. Sulit untuk mengenalinya lagi. Kenangan itu menempel di hati, jiwa, dan pikiran aku, Mas. Setiap hari, selama 25 tahun, Mas. Terbayang terus laki-laki yang membawa anak kita, Mas. Dan kenangan itu selalu menghantui aku, Mas. Aku gak mungkin lupa. Aku akan mengakhiri kenangan buruk kamu. Karena aku yakin, sebentar lagi kita akan menemukan laki-laki itu. Dan dari dia, kita akan segera tahu di mana anak kita berada. Pak Harto bilang, kalau laki-laki itu bersama seorang anak kecil yang memakai seragam SD. Dan aku perhatikan, di sekitar sini hanya ada SD itu. Dan aku yakin, laki-laki itu pasti akan menjemput anak kecil itu. Dan kita akan segera menemukan anak kita. Kakek tua itu dapat uang 100 juta. Tapi akan dia berikan ke Rido buat bengkel. Padahal Rido itu cuma bekas pembantu di rumah kami. Sedangkan aku, anak kandungnya, dibiarkan terjebak di kantor ini sebagai pesuruh. Dasar orang tua gak tahu diri. Sebaiknya saya mesti harus memberitahu Rido. Kemarin saya sudah berbuat kasar sama Rido. Mudah-mudahan dia senang. Saya mendapatkan modal dari Tony dan akan memperbesar bengkelnya. Ini berita besar. Saya akan kasih tahu saja di rumah daripada di telepon. Aman. Biasanya ada taksi lewat di sini. Kok nggak ada taksi yang lewat ya? Lewat jalan pintas ini aja. Siapa tahu ada taksi mangkal di sana.
Siapa kau? Papa! Papa! Rido! Rido! Ya Allah. Pa! Rido! Manto! Papa! Ya Allah. Bu, kenapa Bu? Dari tadi perasaan ibu nggak enak. Bapak belum pulang dari tadi siang. Ya udah, Ibu tenang ya. Nanti biar aku cari Bapak. Ya. Assalamualaikum. Bu, ini saya beliin makanan, Bu. Kita makan dulu yuk. Oh, Ibu tegang sih, Bu. Wah, Bu, kalau saya mah dengar makanan langsung seneng, Bu. Waduh, rezeki. Bang Manto, temenin saya cari Bapak yuk. Bapak kenapa? Yuk, saya dulu yuk. Iya. Yuk, Ibu, pegang dulu. Ayo. Bentar ya, Bu. Nek, kita tunggu di dalam aja yuk. Pasti Om Kido bisa nemuin kakek. Ya udah. Yuk. Jangan! Hei! Jangan, Pak! Jangan, Pak! Rampok! Rampok! Hei! Pak! Rampok! Tolong, Pak! Ada rampok! Pak, ada apa, Pak? Rampok! Rampok, Tas saya dibawa! Tas saya diambil! Wah, mana, Pak? Mana, Pak? Mana, Pak? Malik! Malik! Rampok! 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 Tuh, kisah tuh! Rampok! Rampok! Mana larinya? Mana itu orang? Coba lu lari ke sana. Lu cari ke sana. Kalau gue cabut dari sini, gue bawa ini ketahuan. Gue taruh mana ya? Mana lagi tuh? Mana ya, Bang? Bapak ya, Bang? Tahu. Mana lagi tuh? Kantor nggak ada. Bang, sini, Bang. Halo, Bu. Halo, Rido? Gimana, Rido? Sudah ketemu Bapak? Aku belum nemuin Bapak nih, Bu. Dari tadi, Bu, aku udah keliling, Bu. Bu, nanti aku telepon lagi ya, Bu. Alhamdulillah. Bapak. Pak. Ya Allah, Pak. Bapak kenapa sih belum pulang-pulang? Bapak kerampokan. Astagfirullahaladzim. Oh, ya Allah, Pak. Bapak kenapa bisa dirampok, Pak? Bapak tadi dari kantornya Pak Tony. Bapak dari sana. Bapak kerjasama dengan Pak Tony untuk membetulkan semua mobil-mobilnya yang di kantor.
Tapi uangnya tadi dirampok. Akhirnya Bapak nggak usah mikirin itu ya, Pak. Nanti soal uang kita lapor polisi. Bapak tenang ya. Pak, tapi Bapak nggak apa-apa kan, Pak? Enggak. Bapak nggak kenapa-kenapa. Bapak mesti ngomong apa sama Pak Tony. Pak Tony sangat baik sekali sama Bapak. Pak Tony sudah percaya sekali sama Bapak. Pak, gimana kalau Bapak bilang aja habis kerampokan, Pak? Mana mungkin dia percaya. Kenapa Om Rido belum telepon nenek lagi ya? Coba nih telepon lagi. Oh, ya udah. Halo, Bu. Di mana? Kamu sudah sama Bapak? Aku udah sama Bapak, Bu. Alhamdulillah. Gimana keadaan Bapak? Baik-baik aja kan? Bapak nggak apa-apa kok, Bu. Bapak baik-baik aja. Sekarang kamu di mana? Bapak lagi jalan Hayam Muruk, Bu. Depan toko kue. Ibu kesini ya. Oh ya udah, Ibu ke situ ya. Hati-hati, Bu. Mandi. Om Rido udah ketemu kakek. Alhamdulillah. Ya, sekarang kita ke sana ya. Papa! Kakek! Papa! Kakek! Pandi, Papa! Ya Allah, Pandi, Papa kemana aja sih? Mama kenapa kesini? Pa, ada apa sih, Pa? Pasti terjadi sesuatu, Pa. Perasaan Mama tuh nggak enak. Bapak nggak apa-apa. Ayo, sudah malam, kita pulang. Ya kita pulang yuk. Ayo, Pak. Ayo, Bu. Ayo, Fandi. Ayo. Rin! Rina! Teriak-teriak aja. Ih, bau banget sih kamu. Habis ngapain sih? Jangan bilang kamu jadi pemulung gara-gara dipecat Pak Tony. Enak aja pemulung, nggak level. Nih. Bau banget tau gak sih? Buang, buang sana keluar. Buang. Aja dibuang, berharga nih. Mana ada orang yang mau sampah kayak beginian? Aku buka nih. Ngapain sih dibuka sih? Buang. Enak aja buang, enak aja berharga nih. Ini uang Mas. Hah? Ini uang beneran Mas? Iya, masa uang monopoli? Yang bener Mas. Kamu. Ini uang dari siapa Mas? Kamu nggak bakal nyangka kalau uang ini dari Bapak. Mana mungkin. Sejak kapan Bapak kamu itu punya uang? Tadi Bapak datang ke kantor aku. Temu sama Pak Tony. Ini uang 100 juta. Untuk tanda jadi kerjasama kita. Nanti akhir tahun, aku akan berikan 50 juta lagi. Dan 3 juta aku akan bayar untuk setiap mobil yang melakukan perawatan di bengkel kamu. Rampok! Kalau gue cabut dari sini, gue bawa ini ketahuan. Gue taruh mana ya? Kalau uang ini kamu taruh di tempat sampah, gimana caranya Mas kamu ambilin lagi? Kemana ya larinya ya? Mana tuh larinya, Ram? Tadi tuh ngilangnya di sini. Hilangnya itu. Bang, lihat rampok nggak bang? Enggak, mana rampok? Ada rampok bang. Tahu nggak bang larinya kemana bang? Lu nyarinya kemana? Ke sana. Ya situ kan terang, lu cari situ tuh. Yuk sana yuk. Ayo, cepet. Tangkap.
Pasti kakek tua itu sekarang lagi panik mas karena kehilangan uang 100 juta. Sementara kita kaya raya mas. Aduh kamu itu ya, aduh bener-bener deh kamu mas. Tadi aja katanya bau. Enggak jadi bau. Kek, sekarang kakek istirahat dulu ya. Kakek jangan sedih lagi. Aku takut kakek sakit. Iya Pak, Bapak istirahat ya Pak. Istirahat. Bang, makasih ya udah bantu nyari Bapak. Elah, lu kayak masih apa aja sih? Gue ke dalam dulu ya. Aus nih, kering kerontang dari tadi kita jalan mulu. Kita lagi ngapain ya? Telepon ah, sekalian cerita soal Bapak. Oh, diangkat sih. Kamu kan deket banget tuh sama Rido. Aku boleh minta tolong gak sama kamu? Buat bilangin ke Rido kalau aku suka sama Rido dan sayang sama Rido. Kangen banget Dok sama kamu. Cuma kayak kita udah gak bisa sama-sama lagi. Kenapa Vita nggak ngangkat ya? Dia nggak pernah kayak gini nih. Wih, kusut amat muka lu. Nggak usah dipikirin udah. Itu cuma duit. Cuma duit. Yang penting Pak Ruslan selamat. Kalau lecet-lecet dikit mah nggak apa-apa. Tapi bukan soal itu bang. Lu bayangin sekarang nih, gimana kalau Pak Ruslan sampai matu copet? Udah, makanya kita ikhlasin aja ya. Anggap aja ini ujian ya. Sekarang tuh kita pikirin gimana ke depannya nih. Harus ngapain kita buat ngembaliin uang itu? Ma, harusnya kita itu nungguin Papa juga. Diva, kamu tuh gimana sih? Papa kan tahu hari ini Vano itu ulang tahun. Pagi tadi juga Mama ngingetin. Papa kamu aja yang ingkar. Kan Papa yang janji mau kita semua ngumpul di restoran favorit keluarga. Ya, mungkin aja Papa tuh masih ada kerjaan yang belum selesai. Sibuk apa Diva? Yang bener itu papa kamu tuh lagi puber kedua. Dia kenal perempuan lain. Udah titik. Nah, Mama tuh kenapa sih nyalain Papa terus? Bisa aja kan yang berubah itu sebenarnya Mama. Sayang, kok kamu ngomongnya kayak gitu sih? Tapi emang bener kan Mas? Pertama nih ya, Mama nuduh Ibu Aminah pakai guna-guna di keluarga kita. Dan kedua, Mama sekarang nuduh Papa ada main sama perempuan lain. Terserah kamu lah. Udah malam kita pulang aja ya. Udah sepi lagi. Kayaknya nggak mungkin orang itu lewat sini. Tapi Mas, Besok kita cari lagi. Aku yakin kita pasti ketemu anak kita. Ya kita pulang sekarang ya. ya Mas. Papa sama perempuan lain. Jadi apa yang Mama bilang itu semuanya benar. Papa ada main sama perempuan lain. Sayang, jangan sedih ya. Kalau Papa nggak bisa, kan kita masih bisa tetap makan bareng sama Mama.
mandi. Fandi, pulang kamu nak. Mama kangen sama kamu sayang. Kamu kenapa nangis? Kangen sama Fandi. Mas, kamu harus jemput Fandi dari rumah orang tua kamu, Mas. Ayo Mas, jemput Fandi sekarang. Besok aja ya. Aku capek banget, ngantuk. Kamu tuh gimana sih? Hah? Gak peduli banget sama anak? Itu anak kita, Mas. Gimana kalau sampai orang tua kamu mencuci otak anak kamu terus membenci kita? Kamu pikir jangan macem-macem dong. Aku janji besok aku jemput Fandi. Sekarang ya udah tidur. Ayo, ayo, ayo. Kamu tuh kebangetan. Keterlaluan sama anak. Sebel sama kamu. Pak. Diva, kamu belum tidur? Kenapa lampunya nggak dinyalain? Kalau lagi hamil itu nggak boleh banyak begadang, mesti banyak istirahat kamu. Papa dari mana? Aku mohon, Papa jujur sama Diva. Diva ini anak Papa. Jadi Papa jangan bohong. Diva, kamu pasti marah sama Papa kan? Karena Papa nggak datang di acara makan malam ulang tahun suami kamu. Siapa perempuan yang ada di mobil Papa tadi? Jadi yang Mama bilang itu semuanya benar? Mama kamu pasti salah sangka. Itu semua nggak seperti yang kamu pikirkan, Diva. Ya udah kalau gitu Papa jelasin dong sama Diva. Papa mau tanya dulu sama kamu. Kalau Papa jelasin sama kamu percaya apa nggak sama Papa? Iya. Diva percaya sama Papa. Sebenarnya orang yang kamu lihat yang ada di mobil Papa itu, dia sedang dalam kesulitan besar dan Papa ingin membantunya. Kesulitan besar apa? Sampai Papa tuh nggak cerita ke Mama. Dia sedang mengidap penyakit kanker. Dan menurut dokter, umurnya tidak akan lama lagi. Makanya Papa ingin membantu pengobatannya dan ingin mencari orang yang belum ditemukannya. Gara-gara hilang 100 juta, Ibu jadi jual gorengan nih sekarang. Ibu senang. Bapak sudah cerita semuanya. Kami berdua memang sudah janji. Susah senang selalu bersama. Saling menguatkan. Walaupun uang 100 juta itu ketemu, Ibu tetap jual gorengan kok. Ya ampun. Jadi nanti langganan gimana dok? Pasti nanti sebentar lagi antri nih. Kalau begitu, saya mau gratis ya Bu ya? Boleh, tapi jangan lebih dari 10. Soalnya kalau kamu makan 10 biji, ibu yang tekor. Ya udah deh. Bu, kalau gitu saya ke bengkel ya Bu ya, takut ada yang mau nambel ya. Saya bagi satu Bu. Iya. Aduh panas. Vano, coba kamu lihat. Itu kan Ibu Aminah yang jual gorengan. Gak ada kerjaan lain apa? Jual gorengan di pinggir jalan. Malu-maluin aja. Ini kesempatan aku untuk kasih dia pelajaran. Ya
Astagfirullahaladzim. Daganganku belum laku, udah tumpah semua. Ibu Aminah, saya sangat tahu apa yang sedang ibu pikirkan. Ibu pasti berpikir ingin memeras orang kaya kan? Daripada susah-susah jual gorengan, mending memeras orang yang barusan nabrak dagangan ibu. Betul kan? Asal ibu tahu ya, saya cari rezeki dari Allah. Walaupun mulia sudah menghancurkan semua dagangan saya, pasti Allah akan menggantikannya. Ya udah kalau gitu, selamat dagang gorengan. Ya Allah. Kayaknya ruko depan udah ada yang nyewa, Dok. Bagus deh bang, jadi rame di sini. Siapa tahu kan Jebek yang ke bengkel. Amin. Ah itu kayaknya orangnya tuh, Dok, yang mau nyewa tuh, Dok. Bang, itu kan Alpan, Dok. Sama. Oh iya. Selamat siang Pak. Siang Pak. Saya Alvan yang telepon tadi Pak. Oh ya. Yang mau ngontrak ini. Tadi udah saya transfer ya Pak ya. Oh ya, makasih Pak Alpan. Rukonya udah saya cek. Ya. Pak Alpan bisa masuk hari ini. Baik Pak. Ya. Ini kunci rukonya. Oh iya. Terima kasih Pak. Iya. Kalau begitu saya permisi dulu, masih banyak kerjaan. Baik. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Ya. Dok, Alvan mau ngapain nyewa ruko deket kita, Dok? Saya juga nggak tahu bang. Yang pasti bapak sama ibu nggak bakal suka nih kalau tahu. Oi, gue udah sewa nih ruko. Dulu lo ngatain gue pencuri. Gue bakal curi pelanggan lo. Siap-siap gulung tikar. Ah. Wah, Dok. Nih, wah masalah lagi nih. Ini masalahnya dia dapat duit dari mana, Dok, buat nyewa itu, Dok? Tiba-tiba dia punya uang banyak, pakai motor bagus lagi. Saya juga nggak tahu bang. Maaf Pak, ada apa ya? Pak, saya mau nanya, ada lowongan kerjaan nggak Pak ya? Oh maaf Pak, di sini nggak ada. Mbak, ada lowongan pekerjaan nggak? Maaf Pak, di sini tidak ada lowongan. Ya Allah, sudah berapa tempat saya masuk, tapi belum juga mendapat pekerjaan. Tapi saya membutuhkan uang untuk mengembalikan uang Tony. Bapak tuh. Gua kerjain. Ya. Makasih ya, Bu. Ya. Papa. Aduh, tolong Pak. Tolong, Pak. Pak, aduh. Kenapa, Pak? Tolong, Pak. Ya Allah, Pak, kenapa sih? Ayo, saya bantu ya, Pak. Nggak apa-apa, Ma. Mohon maaf ya, Pak, Bu.
Saya nggak tahu kalau rodanya bergerak sendiri. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Baik, hati-hati ya Pak. Papa kenapa sih? Nggak apa-apa Ma. Bener nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Bisa bergerak sendiri. Wah, kita makan enak nih hari ini. Asli mas, saya sampai bosen tiap hari makan tahu tempe. Tapi malam-malam ini kita makan enak terus tiap hari. Mas, katanya kamu mau jemput Fandi di rumah orang tua kamu. Mana? Sampai sekarang belum jemput-jemput juga. Iya. Mas, kita ini udah kaya. Masa iya Fandi dibayarin aja hidup menderita sama orang tua kamu yang susah itu? Kan tega banget. Iya, besok aku jemput. Kasian juga Fandi di sana. Ntar makan ikan asin lagi. Ayo, kapan makannya nih? Rewel banget tadi. Ayo. Nyendok deh. Pak. Bapak kenapa, Bu? Sudah, Dok. Nggak usah nanya Bapak dulu. Bapak lagi kecapean kok. Bapak tadi cari kerja tapi belum dapat. Ya Allah, Pak. Bapak tuh nggak usah nyari kerja, Pak. Bapak di rumah aja, biar aku aja yang cari kerja, Pak. Nggak apa-apa dong. Bapak kepingin ngumpulin duit buat gantiin duitnya Pak Tony. Tadi Bapak tuh keserempet gerobak, Dok. Astagfirullahaladzim. Kok bisa gitu sih, Pak? Ya namanya kecelakaan dong. Oh iya, Pak. Tadi Mama jual gorengan. Yang bikin warungnya itu dibantu sama Manto. Cobain atu tadi, Pak. Nih, Pak. Banyak kan, Pak? Alhamdulillah. Nanti untungnya buat gantiin uang Pak Tony. Nanti kan Mama capek, nggak usah kerja. Nanti sakit lagi. Insya Allah, Mama kuat. Semoga doa kita dikabulkan ya, Pak. Amin. Ya udah, kita makan dulu yuk. Nah, itu tuh ya. Kita makan dulu yuk. Yuk. Kita makan dulu. Pak, tadi Mas Alfa kesini loh, Pak. Dan ternyata Mas Alfa punya bengkel di sebelah ya? Dapat modal dari mana ya? Mungkin dia dapat pinjaman dari bank ya? Fandi! Mas Alvan? Fandi, pulang nggak? Ada apa sih Mas Alvan? Gak, Fandi gak mau. Fandi mau tinggal sama kakek sama nenek. Mau ngapain kamu di sini? Mau ke bengkel? Kayak mereka-mereka ini nih. Mau jadi apa? Memang kenapa? Papa kan juga ngebengkel. Fandi, jangan kurang ngajar kamu ngomongnya. Sit. Jangan. Enggak. Kamu jangan bawa Fandi. Kamu sendiri sudah bilang sama Bapak bahwa kamu tidak bisa mengurus, bahkan tidak bisa membiayai sekolah. Buat apa kamu bawa Fandi? Itu dulu, Pak. Aku kesusahan soal uang. Tapi sekarang aku nggak kesusahan sama sekali, Pak. Dari mana kamu dapat uang? Hah? Mendapatkan uang dari hasil yang tidak betul. Ingat, Alvan. Kamu tidak boleh ngasih makan anak kamu dengan hasil haram. Bapak jangan suzon, Pak. Saya mau dapat uang dari mana bukan urusan Bapak. Lagian apa peduli Bapak? Hah? Fandi, ikut Bapak. Ikut Bapak. Sini. Sini. Enggak. Fandi mau tinggal sama kakek dan nenek. Biar aja, Ma. Biar bagaimanapun Fandi adalah anaknya. Kita mesti harus doakan Fandi aja. Ya, Pak. Kita nikah yuk. Nikah? Kamu mau ngelamar aku pakai gado-gado? Iya? Kamu lucu banget sih. Sini, jari kamu. Bukti kalau aku ngelamar kamu. Aku jadi terharu tau nggak? Kamu tuh kreatif banget sih.
kamu kan deket banget tuh sama Rido. Aku boleh minta tolong nggak sama kamu? Buat bilangin ke Rido kalau aku suka sama Rido dan sayang sama Rido. Tugas kalian cuma 2 di sini. Iya, Pak. Kerja yang bagus di bengkel ini. Iya, Pak. Sama rebut pelanggan tuh di bengkel ini. Rebut pelanggan semuanya. Oke, Pak. Ya? Oke, Pak. Kalau kalian bisa mewujudkan itu semua, saya kasih bonus. 6 bulan sekali jalan-jalan ke Ragunan. Yes. Mantap. Bengkel dia sepi banget, Bang Manto. Iya nih, apa-apalah. Oh iya, Mas. Tolong benerin mobil saya di sana, Mas. Wah, bisa. Beneran, siap. Tunggu, Mas. Pak! Di bengkel ini aja, Pak. Lebih bonafit. Mekaniknya pinter-pinter. Jangan di situ, Pak. Pada nggak sekolah. Nanti pada maling. Tap mobil aja hilang di situ. Jangan. Sini. Mas, jangan percaya, Mas. Itu fitnah, Mas. Jangan Pak. Fitnah. Kita mah bener kerjanya. Oh, ya udahlah, nggak jadi dah. Loh, lah, Mas. Itu fitnah, Mas. Woi, Mas. Sini aja, Mas. Sini, Pak. Ayo. Ayo, Mas. Sini, Pak. Ayo, Pak. Masuk, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Masuk, Pak. Ayo, sini. Terus, ayo, Pak. Maju, Pak. Ya, kiri. Ya, kiri, Pak. Masuk, Pak. Terus. Ayo, Pak. Masuk, Pak. Terus. Wah Allah, tega banget tuh orang begitu caranya. Ih. Yalah, Bang Manto. Sabar aja ya. Bang Manto. Bengkelnya Mas Alvan rame banget sih. Iya juga ya. Padahal baru buka itu, Dok. Tapi yang namanya usaha mah memang begitu, Dok. Kadang sepi, kadang rame. Kemarin kita sepi, semalam kita rame. Nikmatin aja, ya. Itu siapa tuh? Tuh. Kan? Permisi. Bener. Iya, Pak. Betul ini bengkelnya Pak Ruslan? Iya betul, Pak. Saya anaknya, ada apa, Pak? Begini, saya disuruh Pak Tony untuk benerin mobil di bengkel ini. Oh, boleh, Pak. Emang apanya yang rusak, Pak? Jadi koplingnya itu kalau diinjak harus dalam banget, baru giginya bisa masuk. Gampang, Pak. Itu kita yang kerjain cepet pasti ya kan? Iya, Pak. Oh ya, kalau gitu nanti ini mobilnya saya titip. Kalau misalkan sudah benar, nanti tolong aja langsung telepon Pak Tony-nya ya. Makasih ya, Pak ya. Ya, permisi. Ya. Kan? Percaya aja sama gue mah. Allah udah yang ngatur, ya. Ada apa, Dok? Mobilnya Pak Tony, Pak. Minta diperbaikin. Tony. Kenapa, Pak? Kok muka Bapak kayak gitu? Karena kita sudah tidak bisa memperbaiki mobil Tony lagi, Dok. Bapak harus bilang apa? Sedangkan uang yang dikasih Pak Tony semuanya sudah habis. Udah, Pak. Bapak nggak usah khawatir. Semalam ada pelanggan, Pak. Dan itu hasil juga lumayan kok. Cukup kan buat benerin mobil Pak Tony? Iya, Pak. Bapak mah tenang aja, duduk-duduk cantik aja udah. Tahu-tahu mobil beres aja, wuss gitu. Oh iya, alhamdulillah kalau begitu, Dok. Kalau gitu Papa bisa juga harus cari uang tambahan buat jaga-jaga kalau kekurangan modal. Pak, jangan ngomongin kerjaan aja. Yuk kita makan yuk. Ya, kita makan yuk. Belum lapar saya, Bu. Ntar aja lah. Sekarang saya mau jagain mobil dulu. Takut tapnya dicolong lagi. Ya udah. Ya udah, Papa makan dulu ya. Makan dulu ya, Bang. Titip. Tante Vita mana ya? Kok belum kelihatan juga? Biasanya kan jam segini dia udah pulang dari pasar. Nah itu dia Tante Vita. Tante Vita! Hei, Fandi?
Kamu kapan pulang ke sini? Tante, kemarin aku diseket sama papa. Padahal aku nggak mau pulang. Aku mau tinggal sama nenek dan kakek. Yaudah kamu tenang aja ya. Pokoknya nanti kalau misalnya kamu pengen ketemu nenek sama kakek, bilang tante. Nanti tante anterin. Yes, bener kan tante? Ya. Tante tahu nggak? Kenapa tuh? Duit banyak, hidup senang, indah. Iya, tapi tuh kamu jangan boros, Mas. Duit hasil ngerampok bapak nanti keburu habis. Kamu tenang aja, aku udah punya bengkel kok, duitnya mengalir. Ih, dibilangin emang gitu sih orangnya. Ntar kalau kehabis aja kelabakan. Udah nikmatin aja, nguteh mulu. Tahu juga. Gitu tante. Ternyata Mas Alvan bukan cuma anak durhaka, tapi juga penjahat. Ya Allah. Tante, bilang ya ke Om Kido yang tadi aku bicarain. Iya, nanti tante bilangin Kak Rido ya. Andi! Ayo sekolah! Ayo ah! Apa? Mas Alvan yang udah ngambil uangnya Pak Ruslan? Makanya aku kasih tahu ke kakak. Kakak tolong kasih tahu ke Rido supaya Rido jadi suka sama kakak. Tapi jangan bilang dari aku ya. Iya Vita, aku nggak bakal ngasih tahu kok. Yaudah kalau gitu aku pergi dulu ya, aku mau nemuin Rido. Kamu hati-hati ya Fit. Aku terpaksa ngelakuin ini demi Kak Fitri. Aku rela mengorbankan perasaan aku demi kebahagiaan dia. Dok, kamu lagi sibuk nggak? Iya lagi sibuk nih. Kalau emang ada perlu ngomong aja. Cie Rido. Do, lu bisa gak sih sehari gak didatengin cewek? Bikin gue sirik aja lu mah. Apaan sih bang? Emang ada apa Fit? Ngomong aja. Ada yang penting pengen aku ngomongin sama kamu, Dok. Soal apa sih? Soal Vita? Bukan. Fit, ayo cerita aja cerita biar kita gak penasaran. Mas Alvan yang udah ngerampok uang Bapak, Dok. Mas Alvan yang rampok uang bapak? Gila emang gila semuanya nih. Masa ada anak ngerampok duit bapaknya sendiri, Dok? Astagfirullahaladzim, Alvan. Pantes aja ya. Mas Alvan bisa buka bengkel. Dapat uang dari mana coba? Oh iya juga ya. Kelewatan Mas Alvan. Fit, tapi kamu tahu dari mana, Fit? Aku nggak boleh mengatakan kalau informasi ini dari Vita. Karena Vita udah wanti-wanti sama aku. Dok, mendingan kamu sekarang pergi ke rumah Mas Alvan, ambil sisa uangnya, Dok. Ya aku bakal sana, Fit. Bangun, ikut gue. Darling. Ya ampun, tumben hari gini ngomong Inggris. Aku berangkat dulu bengkel ya. Mas, itu bengkelnya Rido masih banyak nggak pelanggannya? Satu persatu pelanggan datang ke aku. Aku bikin mereka bangkrut. Udah miskin, tambah miskin. Okay. Banyakan gaya, Mas. Kalian ngapain di sini? Hah? Pergi! Saya nggak akan pergi dari sini, Mas. Sebelum Mas. Atau apa? Atau apa? Hah? Kenapa? Bang. Mau lagi lo gusikan. Pergi lo dari sini. Hah? Dengar ya, kali ini tidak diterima di sini. Pergi. Lu nggak apa-apa kan, Dok? Pegang, Dok. Lepasin! Balikin uang bapak 1 juta itu, Mas. Uang apa? Dengar ya, suami saya bukan mencuri. Jangan macam-macam kamu
Gue nggak nyuri. Rina, lapor polisi. Lapor polisi. Oh, bagus mas. Silakan lapor polisi mas ya. Biar polisi tahu dan clear rumah mas dan nemuin uang bapak. Ah, dikira kita tolol apa? Nggak ada curiga sama kalian? Hah? Pikir aja nih, di mana ada orang yang baru kehilangan kerjaan, rela jadi pembantu demi menyambung hidup, tapi tiba-tiba buka bengkel. Pikir lu. Mbak Rina, dengar ya Mbak Rina ya. Sekarang Mbak ambil uangnya, atau nggak sampai masuk penjara, mau? Ambil, cepet ambil. Ya. Tunggu bentar. Lu nggak bisa diem. Diem lu. Masa aku balikin semua uangnya ke Rido? Enak banget dia hidupnya. Nggak bisa diem lu ya. Nih. Pegang tuh, tahan tuh. Gue hitung dulu. Apaan nih mbak? Kok kurang sih? Cuma 10 juta? Nggak bisa tuh. Ayo kita bawa mas. Ayo. Nggak mau kemana nih? Saya kan Tuhan, lepasin suami saya, lepasin. Mbak ini kurang mas. Jangan. Ayo minta maaf mas. Minta maaf sama bapak. Ada apa ini? Kenapa, Afwan? Bu, Ini Pak, ini uang Bapak. Dia yang ngerampok waktu itu Pak. Hei, siapa kau? maafin aku ya Bu. Alvan salah Bu, maafin ya Bu. Ya Allah, Alvan, kamu sudah jadi penjahat ya? Kriminal. Kamu merampok bapakmu sendiri. Maafin Alvan ya Bu. Maafin ya Bu. Keterlaluan. Astagfirullahaladzim. Bu, Pak, maafin Mas Afan. Pak, sekarang apa yang bapak lakuin sama dia pak? Kita harus apain pak? Panggil polisi. Enggak. Tolong, Pak. Tolong, Bu. Jangan lapor polisi. Kasihan Mas Afan. Tolong, Pak. Iya Pak. Bu, aku nggak mau di penjara Bu. Aku nggak mau makan kangkung Bu di penjara Bu. Bang, telepon polisi bang. Iya, Duk. Halo? Halo, selamat siang Pak. Iya Pak. Pak, saya nangkep perampok Pak. Iya, baik. Kami segera ke sana. Dok, sebentar lagi polisi datang, Dok. Iya, Bang. Tolong, Bu. Pak, jangan biarkan Mas Afan di penjara. Saya mohon jangan biarkan Mas Afan di penjara, Pak, Bu. Pak, tolong Pak. Maaf. Enak aja maaf. Gak ingat kamu waktu ngambil tas ini. Kamu membabi buta sampai badan bapak sakit semua. Dan sekarang dengan gampangnya kamu minta maaf. Emangnya sakit hati bisa dibayar dengan maaf? Maaf, Pak. Mungkin waktu itu Mas Afan hilaf. Karena kebutuhan dia jadi nekat berbuat seperti itu. Iya Bu, hilaf. Tapi gak seharusnya kamu merampok hanya kebutuhan. Masih ada jalan lain. Yang dirampok bapak kamu sendiri, Afan. Kamu benar-benar kejam. Bahkan bapak bilang, kamu sampai memukul bapakmu waktu ngambil uang ini. Baik, kalau begitu, hukum aja Mas Afan di sini, hukum aja. Seperti ini. Nih, pukul, tampar Mas Afan sepuas hati Bapak Ibu. Biar Bapak Ibu puas, pukulin kayak gini. Ini kesempatan aku buat kabur. Mas, jangan kabur Mas. Woi, Mas Alwan, Mas, ada Alwan. Cuk, mau kemana lo? Kamu Mas, ayo pegang Mama. Mas, kamu Mas. Lepasin gua. Udah diam. Ayo bawa Mama, ayo lepasin gua. Lepasin. Udah, jalan.
Mas, sekarang juga kamu sujud ke bapak dan ibu. Kamu minta maaf. Ayo cepetan kamu cium ke mereka. Ayo. Selamat siang. Kami telah mendapat laporan. Ada perampok yang telah ditangkap. Iya betul Pak, saya ngelapor Pak. Ini rampoknya Pak. Cepat bawa dia. Mas, Pak. Ayo cepat ikut kami ke Jangan, kantor. Pak. Jangan tangkap suami saya. Pak. Pak, Bu, tolong Bu. Pak, tolong Pak, jangan Pak. Bu, jangan biarkan Mas Afan di penjara. Bu, tolong Bu, aku nggak mau di penjara Bu, Pak. Pak, Bu. Ibu tega membiarkan Mas Afan di penjara. Hah? Ibu nggak mikirin nasibnya Fandi gimana? Kalau sampai Mas Afan di penjara, Pak, Bu kasihan Fandi. Dia akan dihina-hina oleh teman-teman sekolahnya. Masa depannya bisa hancur. Kalau memang Bapak dan Ibu nggak mau mikirin Mas Afan, tolong pikirin Fandi, cucu kalian. Ayo cepat. Sekarang ikut kami ke kantor. Tunggu! Pak, lepaskan. Kenapa? Ini hanya salah paham saja. Saya mencabut tuntutannya. Bapak yakin? Baik, kami akan lepaskan kalau kemauan Bapak seperti itu. Permisi. Terima kasih. Untung saya kepikiran sama Fandi. Itu senjata pamungkas yang terbukti selalu berhasil. Pak, maafin aku ya. Makasih ya Pak. Terima kasih Pak. Ayo. Permisi, Bu, Pak. Yuk. Tunggu! Kembali semua barang yang udah kalian beli pakai uang Bapak. Wah, Ini semua saya cita. Karena ini pakai uang Bapak belinya kan. Sekarang kalian semua pergi dari sini. Iya pergi lo, nggak usah balik-balik lagi. Pergi! Sabar. Kamu ngapain tadi pakai mukul-mukul aku? Itu saya nyelamatin kamu, Mas. Supaya kamu bisa kabur. Ini bukannya kabur malah ketangkep lagi. Payah banget sih. Ah, memeng aja kamu. Kita kemana nih? Kita pulang aja dulu ke rumah. Nanti kita ngomong lagi di rumah gimana rencananya. Lagian saya masih nyimpen uang 5 juta. Yang bener kamu. Ya, tadi saya ambil dulu uangnya sebelum saya balikin tas yang berisi uang itu. Saya ambil aja 5 juta. Nah, itu anak juga nggak tahu. Harusnya kamu ambil lebih banyak. Tapi nggak apa-apa lah. Masih nyalain saya lagi. Udah jelas kamu yang nggak becus. Rewel banget aja, Bang. Lihat dong. Kenapa sih, Im? Kamu nabrak sesuatu? Enggak, Pak. Tadi cuma ada orang nyebrang nggak lihat-lihat. Untungnya saya bisa menghindar. Bener kamu nggak nyerempet mereka? Bener, Pak. Enggak, Pak. Ah, bener nggak salah lagi. Orang itu yang beli mobil saya dulu. Bener dia.
Saya harus kasih tahu Pak Chandra. Halo? Halo, dengan Pak Chandra. Saya barusan ngelihat orang yang Bapak cari. Di mana, Pak? Saya susul ke sana sekarang. Di Jalan Kejaksaan, Pak. Bapak kan tahu daerah sini? Ya, saya tahu tempat itu. Itu kan jalan di mana Pak Harto waktu itu ngelihat orang itu lewat kan? Ya udah, saya ke sana sekarang, Pak ya. Baik. Kalau gitu saya akan temui dia, Pak, supaya kita nggak kehilangan jejak lagi. Oke, Pak, ya. Akhirnya aku benar-benar menemukan orang yang mengambil anakku. Sebentar lagi aku akan mengetahui keberadaan anak laki-lakiku. Pak Ruslan! Pak Ruslan! Pak Ruslan! Tunggu, Pak! Hei, hei! Pak! Bapak! Harto! Pak! Bapak bertahan, Pak ya! Ya Allah, bertahan, Pak! Ya Allah! Ayo kita bawa ke rumah sakit. Kamu ingat saya kan? Iya. Kamu yang pernah beli mobil saya. Bapak tenang ya, Pak ya. Jangan banyak bergerak dulu. Ayo kita nanti bawa ke rumah sakit. Saya nggak punya waktu banyak. Saya harus kasih tahu kamu. Iya, Pak. Ayo. Sekarang kita bawa ke rumah sakit. Ayo. Tolong angkat ke mobil itu, Pak ya. Ayo, ayo. Mudah-mudahan Pak Harto bisa nahan orang itu sampai aku datang ya. Mau kemana sih Papa ini? Pasti janjian sama perempuan itu. Aku nggak boleh kehilangan jejak. Pak, kalau rumah sakit terdekat di sini di mana, Pak? Oh, lurus aja ini. Rumah sakit Pelita, belok kanan nanti ada sebelah kanan. Ya baik, makasih, Pak. Ya, Pak. Bawa ke sana cepat, Pak. Tunggu, Pak. Kamu yang pernah beli mobil sama saya dulu kan? Tapi karena kamu menemukan anak laki-laki kecil itu, kamu balikin lagi mobil itu. Ya Allah, anak siapa itu? Ya Allah. Anak siapa? Ya Allah. Anak siapa ini? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Anak siapa itu, Ma? Sendirian. Jangan-jangan mau dibuang semua orang tuanya. Yuk, kita bawa. Iya, saya ingat. Saya ingat waktu itu. Saya tidak lupa. Bapaknya sedang mencari anak. Dia pengen ketemu anaknya. Namanya. Siapa orang itu, Pak? Namanya. Pak, cepat bawa ke rumah sakit. Macet lagi jalanannya. Aku harus cari jalan lain nih supaya cepat sampai di sana. Itu berarti bapaknya Rido. Bapaknya Rido lagi mencari dia. Orang tua kandung Rido sedang mencarinya. Mereka akan mengambil anakku. Anak yang sangat berbakti kepadaku. Pak, Bapak kenapa? Kok Bapak berdarah? Pak? Rido anakku. Saya yang membesarkan dia. Merawat dia sejak dia kecil. Sekarang cuma dia harapanku satu-satunya. Saya dan Aminah berharap sekali banyak dari anak itu. Bagi kami, dia lebih dari anak kandung kami, Devano dan Alvan. Setelah bertahun-tahun orang itu melantarkan anaknya di jalan. Sekarang anak itu mau diambil.
Siapa orang itu yang tega melantarkan anaknya di jalan?